Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya Ardi yang pastinya di Sino PC. Jadi kemarin itu ada sebuah kasus ataupun cerita dari temanku setelah update BIOS laptop. Akhirnya laptopnya nggak bisa dipakai karena itu gagal update BIOS sehingga itu gagal booting. Dan laptopnya nggak bisa masuk ke Windows, bahkan masuk sebagai logo booting laptopnya itu aja udah nggak bisa nyala alias blank screen sama sekali. Dan karena dia nggak sama aku dan dia katanya baru update BIOS, terus ya akhirnya karena nggak bisa diselamatin lagi, aku coba saranin ke toko servis yang bisa servis laptopnya. Kemudian katanya harus diganti mainboardnya, harus ada penggantian mainboard, dan juga untuk biaya servisnya itu agak sedikit menguras kantong juga bagi teman-teman mahasiswa semuanya. Nah, jadi sebenarnya seberapa mengerikan sih kita kalau mungkin update versi sebuah BIOS. Nah, mungkin video ini sendiri mungkin gak akan bermaksud buat nakut-nakutin teman-teman untuk update versi BIOS, karena kadang update BIOS itu juga ada fungsinya juga. Tapi mungkin akan ditujukan agar teman-teman itu lebih berhati-hati kalaupun misalnya teman-teman menghadapi sebuah permasalahan yang itu harus diselesaikan dengan cara update BIOS. Nah, sebenarnya BIOS itu sendiri apa sih? Nah, BIOS ataupun juga BIOS itu sendiri adalah kependekan dari Basic Input Output System. Jadi sebenarnya BIOS itu adalah sebuah firmware yang itu bekerja saat teman-teman menekan tombol power on di PC maupun di laptop teman-teman saat itu proses booting, ataupun juga proses namanya POS atau power on self test. Disitulah BIOS teman-teman akan bekerja untuk mendeteksi perangkat-perangkat ataupun komponen-komponen yang terpasang di mainboard laptop maupun di PC desktop teman-teman. Nah, mungkin bagi teman-teman di luar sana mungkin akan lebih condong ataupun familiar, lebih tahu kalau BIOS itu bukan sebagai sebuah firmware yang bekerja saat proses booting, tapi mungkin akan lebih familiar bahwa BIOS itu adalah sebuah program. Misalkan ya dulu itu ada BIOS versi legacy yang itu tampilannya masih biru putih, masih jadul banget gitu ya, ataupun sekarang ini udah berkembang lagi menjadi BIOS versi UEFI yang tampilannya itu lebih user friendly, tampilannya itu lebih menarik untuk kita operasikan saat kita ingin menyeting segala sesuatu di PC kita. Nah, mungkin buat teman-teman yang masih belum tahu bahwa BIOS itu sendiri sejatinya adalah sebuah memori, karena BIOS sendiri itu merupakan sebuah memori yang ini adalah berjenis memori ROM atau read only memory, alias itu sebuah memori yang hanya bisa kita baca aja, nggak bisa kita rubah-rubah mengenai settingannya. Nah, Bang, kalau BIOS itu sendiri adalah sebuah ROM atau read only memory yang kita nggak bisa setting-setting lagi, tapi kenapa kita bisa menyimpan berbagai profile ataupun settingan-settingan di BIOS kita, Bang? Misalkan kita setelah melakukan overclocking ataupun kita nyalain extend dan juga lain sebagainya, itu kan kita bisa nyimpan sesuatu di settingan BIOS kita, Bang. Tadi kan katanya BIOS itu ROM, read only memory, tapi kenapa kita bisa menyimpan settingan, Bang? Harusnya kan nggak bisa. Nah, dalam perkembangannya BIOS ini sendiri berubah, yang tadinya itu jadi ROM tradisional itu berubah menjadi EEPROM atau Electrically Erasable Programmable Read Only Memory. Jadi ini masih berjenis ROM, tapi ini yang bisa kita tulis ulang lagi. Dan juga selain itu BIOS modern sekarang ini pun ditenagai dengan sebuah baterai yang itu kita sebut sebagai baterai CMOS. Mungkin buat teman-teman yang sering oprak-aprik motherboard desktopnya itu akan sering menjumpai ada sebuah benda berbentuk bulat gitu seperti baterai jam, yang itu fungsinya adalah untuk mensuplai tenaga ke chip BIOS kita, sehingga chip BIOS itu bisa menyimpan informasi dari settingan BIOS kita. Jadi kalau kita copot baterainya aja itu akan kembali ke settingan default lagi. Oke, kita akan kembali ke topik kita di awal tadi mengenai BIOS yang itu akan mendetek semua komponen yang ada di laptop ataupun juga komputer kita. Nah, saat BIOS itu sendiri apa sih, Bang, yang didetek oleh BIOS? Ya, bisa kita katakan itu semua akan didetek. Mulai dari komponen misalkan RAM akan didetek, berapa RAM yang terpasang, berapa giga, berapa frekuensinya, kemudian juga CPU yang dipakai apa, berapa frekuensinya, berapa voltasenya itu akan didetek juga, chipset yang dipakai apa, video card ataupun juga graphic card yang dipakai itu apa, bahkan sampai USB-nya pun juga akan didetek semua oleh BIOS saat proses booting teman-teman berjalan. Nah, Bang, sekarang apa yang akan terjadi kalau misalkan BIOS itu kita nggak bisa detek perangkat-perangkat kita lagi, Bang? Ya, jawaban paling sederhananya adalah karena BIOS ini adalah sebuah penjembatan yang menjembatani antara
kita dengan perangkat-perangkat yang terpasang di mainboard kita. Jadi ketika BIOS ini sendiri udah nggak bisa hidup ya, kita nggak bisa berkomunikasi dengan perangkat-perangkat di mainboard kita, ataupun bisa kita bilang kalau ya mainboardnya itu mati suri, ya itu udah lempar ganti baru lagi. Ataupun juga mungkin kalau kita nyalakan ya hasilnya blank screen, karena proses mainboardnya sendiri itu pun nggak bisa menyelesaikan proses booting ataupun juga menyelesaikan proses pause atau power on self testnya. Jadi kita nggak bisa masuk ke booting, kita nggak bisa masuk ke logo mainboardnya, dan juga yang pasti kita nggak bakal bisa masuk ke Windows. Nah bang, kalau misalkan kita gagal update versi BIOS gitu, apakah itu bisa di recovery bang? Kan agak kasihan juga bang, misalkan kita gagal update BIOS mainboardnya itu mati, kita nggak bisa nyalain lagi, kan ya agak membazir gitu bang, sayang mainboardnya. Nah kalau kita berkaca di mainboard ataupun motherboard PC desktop, itu ada sebuah fitur yang biasanya ada di motherboard AMD yang versi agak sedikit lebih mahal. Ada sebuah tombolnya itu adalah tombol flash BIOS dan juga port USB khusus untuk melakukan flash BIOS. Jadi kalau misalkan teman-teman itu gagal update versi BIOS, kemudian nggak bisa masuk lagi ataupun mainboardnya itu mati suri gitu, kita bisa recovery lagi dengan cara teman-teman tinggal download versi BIOSnya di mainboard teman-teman, kemudian dimasukkan ke dalam flash disk, yang itu dicolokkan ke USB port yang khusus untuk flash recovery BIOSnya. Kemudian kita tekan aja tombol flash BIOS recovery-nya selama 5 detik dan tunggu prosesnya selesai. Itu akan merecovery semua settingan BIOS kita. Jadi fitur ini pun akan sangat bermanfaat banget buat teman-teman yang mungkin akan sering update BIOS ke depannya. Nah jadi di sini sebenarnya update BIOS itu kita nggak bisa ngasal ataupun kita ya gabut aja gitu, oh aku mau update BIOS lah sendiri. Ini bukan kayak update Windows yang kita diberikan update secara berkala, karena di update BIOS ini sendiri kita mungkin nggak akan terlalu butuh banget kalau emang kita nggak lagi butuh gitu loh. Banyak motherboard akan memberikan sebuah pesan yang itu bahwa kita jangan sampai mati itu PC ataupun juga laptopnya, karena kalau mati ya udah itu kita gagal update BIOS dan ya kita harus lempar beli baru lagi. Nah tapi apakah kalau kita udah ngejaga desktop dan juga laptop kita itu gak shutdown saat proses bootingnya itu berjalan, apakah itu akan serta-merta 100% berhasil bang? Ya enggak juga, karena kadang hari apes itu nggak ada di kalender ya, karena juga temanku yang kemarin itu dia udah dijaga banget agar laptopnya itu udah dicolok ke charger juga, tapi ya yang namanya pas apes gitu ya dia nggak tahu, tiba-tiba itu gagal update BIOS, ya akhirnya laptopnya sendiri nggak bisa dinyalain. Nah jadi sekarang apakah update BIOS itu penting? Nah jawabannya sendiri adalah penting nggak penting. Nah kapan kita perlu untuk update BIOS? Nah karena tadi aku udah bilang kalau update BIOS itu nggak seperti update Windows yang kita diberikan update secara berkala. Teman-teman di sini update BIOS kalau emang itu ada suatu kepentingan yang cukup mendesak aja. Seperti yang pertama adalah teman-teman ingin pasang prosesor generasi baru. Ini buat teman-teman yang pakai PC desktop, karena biasanya kalau kita ingin ganti prosesor ke generasi yang lebih baru itu punya syarat ataupun juga kewajiban kalau kita harus update versi BIOS, karena kalau kita nggak update versi BIOS ya prosesornya itu nggak bisa kedetek, nggak bisa kita pakai prosesornya. Kemudian yang kedua adalah di masalah kompatibilitas, karena aku udah pernah coba update BIOS untuk menyelesaikan masalah kompatibilitas RAM ya, walaupun itu nggak cukup menyelesaikan masalah, tapi itu bisa jadiin sebuah alasan ataupun juga pertimbangan untuk melakukan update BIOS, tapi itu juga harus berhati-hati. Oke bang, lu pernah nggak sih bang update versi BIOS itu jangan-jangan kamu cuma cerita aja gitu sambil nakut-nakutin gitu? Nah aku sendiri pernah coba update BIOS selama 2 kali. Ya walaupun itu update BIOS versi laptop ya, bukan di versi desktop, karena di desktop aku masih belum menemukan suatu kepentingan kalau aku harus update BIOS di desktop gitu ya. Dari dulu aku pakai chipset G31 itu nggak perlu update BIOS, pakai chipset H61 nggak perlu update BIOS, sekarang udah upgrade ke chipset H610 pun juga nggak update BIOS sampai sekarang ini. Jadi pengalamanku update BIOS itu ya hanya selama 2 kali aja, dan itu sendiri menggunakan sebuah software ataupun itu emang disediakan
software untuk firmware update BIOS-nya, jadi itu relatif lebih ringan. Misalkan kemarin itu di laptop Dell itu emang diberikan sebuah fitur untuk update BIOS-nya secara lebih aman, dan juga kalau misalkan di Asus laptop kita bisa update BIOS lewat software My Asus-nya, dan ini bisa kita bilang kalau relatif lebih aman. Tapi juga untuk jaga-jaga kita harus tetap pastiin agar baterai laptop kita itu penuh, atau kalau bisa ya sekalian aja kita colokin ke charger agar lebih aman. Nah, tapi kadang nggak semua laptop itu memberikan sebuah fitur yang mana kita bisa update BIOS secara lewat software gitu ya, karena filenya itu .exe. Ada juga laptop-laptop yang itu mungkin udah keluaran lama, itu masih menggunakan cara tradisional untuk mengupdate BIOS. Jadi kita harus perlu sebuah flash disk dan kita harus flash BIOS-nya lewat BIOS. Nah, ini mungkin sendiri akan lebih tricky sama kayak kita update BIOS di PC desktop, karena dari segi keberhasilannya itu 50-50 antara kita berhasil ataupun ya mainboard kita mati suri ataupun harus kita lem biru lempar dan juga beli baru. Oke, mungkin cukup itu aja untuk video kita kali ini. Semoga bisa lebih memberikan tambahan informasi buat teman-teman semua. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Tetap bersama saya Ardi yang pastinya di Sinau PC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.